Seperti Anda lihat, saat ini saya berada tepat di depan Lembaga Pemasyarakatan Permisan di Nusa Kambangan. Di sini ada cerita yang inspiratif. Walaupun cerita tentang seseorang yang dulu paling ditakuti di Jakarta atau bahkan di Indonesia. Karena dia adalah seorang preman. Siapa dia? Nama aslinya sih John Refra, tapi dia biasa dikenal dengan John K. Bukan cuma John K di dalam sini. Ada juga Edi Setiono. Anda tentu bertanya-tanya, siapa Edi Setiono? Ketika terjadi pengeboman Atrium Senen tahun 2001 sekitar itu. Nah, di sini ada juga Edi Setiono atau Abbas. Edi Setiono yang akan kita temui yang mendapat hukuman seumur hidup juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dua orang ini yang akan saya ceritakan untuk Anda di Kick Andy. Karena itu, tetaplah di Kick Andy, saya akan masuk ke dalam dan kita akan dengarkan langsung cerita mereka. Mohon izin mau ketemu sama Pak John K sama Pak Edi Setiono. Halo, apa kabar? John K, apa kabar, Bung? Sehat, sehat. Aduh, kelihatannya sehat ini. Sehat. Iya. Nah, boleh kita ngobrol duduk sini ya? Boleh. Iya. Jadi Anda lahir persisnya di mana? Saya lahir di Maluku Tenggara, di Kei. Saya lahir dari keluarga yang petani. Orang tua saya, bapak saya petani, ibu saya petani. Itu artinya mau bilang miskin atau Ya, tidak miskin? miskin. Oh, miskin. Miskin. Oke. Nah, dan masa kecil saya, ya saya sekolah di SD. Mungkin tiap hari kita sekolah, pulang sekolah pasti teman-teman senior kita adu kita untuk berantem. Oh, dibully ya. Oh, jadi yang senior yang gede-gede ini bilang suruh berantem Suruh gitu berantem. Ya, sekolah berantem 1 lawan 1, satu kala udah 2 lawan 1. Oke. Jadi saya dari kecil sebenarnya sudah terbiasa berkelahi. Udah hobi berkelahi. Oh, hobi. Ya. Oke, jadi masa kecil ini pahit ya? Pahit, masa kecil saya pahit. Miskin, terus Ya. sering berkelahi. Ini di kampung ini ya? Di kampung ya. Oke. Terus kemudian Anda pendidikannya sampai di mana? Saya sekolah SD, habis ke ST, Iya. sekolah teknik. Sempat STM? Saya sampai seharusnya dari SD ke STM. Iya. Tapi karena orang tua miskin, Iya. akhirnya saya dari SD ke SMEA. Ini bertentangan dengan keinginan saya. Udah sekolahnya udah karena nggak sesuai dengan keinginan. Udah mulai sekolah berantem. Akhirnya putus di SMEA mau naik kelas 2. Mau kelas 2 selesai? Selesai putus. Diselesaikan. Ini bukan karena tidak mampu tapi tidak cocok ya? Memang tidak mampu dan tidak cocok. Oh, tidak mampu juga? Iya. Jadi otaknya nggak mampu? Iya. Kalau otak sih mampu. Oh, otak mampu, tapi biaya yang nggak hidup, mampu. Biaya. Jadi Anda nggak tamat? Nggak pernah tamat. tamat? Sampai hari ini nggak pernah tamat? Akhirnya saya sampai di Jakarta, saya ikut persemaan. Oh, oke. Akhirnya dapat ijazah SMA. Ijazah SMA. Iya. Terus sempat lanjutkan atau tidak? Saya mau lanjutkan kuliah di Jayabaya. Kebetulan kasus ini, ya mungkin Tuhan berkehendak lain. Oke, jadi tidak pernah duduk di bangku kuliah? Tidak pernah. Oke, baik. Tentu bagi Anda yang mungkin sering dengar nama John K, tapi belum tahu kehidupan yang sebenarnya, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Tahun 2012 lalu, pernah terjadi kasus pembunuhan sadis di sebuah kamar hotel Jakarta. Dan dialah salah satu pelakunya, John K. Ia pun dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. 3 bulan, saya di lapas Iris Batu, Nusa Kambangan. Namun, siapa sangka pria yang mendapat julukan The Godfather Jakarta ini telah berubah.
Sejak mendekam di lapas Nusa Kambangan, John Kay atau yang bernama asli John Refra itu merasakan kehidupannya lebih baik dibanding masa lalunya. Di dalam lapas dengan pengawanan super maksimum itu, John Kay menemukan jalan terang. Menyampaikan hal-hal yang positif supaya beliau itu bisa kembali ke hal-hal yang positif. Di lapas Permisan ini, John Kay memulai jalan hidupnya yang baru. Rasa peduli dalam hatinya kembali muncul. Bersama narapidana lainnya, John Kay mempelajari berbagai keterampilan khusus seperti membatik dan juga menyablon. Bahwa mereka masuk sini adalah sudah melalui proses asesmen. Nah, dari situlah kita mencoba memilah-milah bakat apa sesuai dengan yang dimiliki. Tidak hanya mempelajari keahlian khusus, perubahan baik John Kay pun berdampak pada lingkungannya. Ia didapuk sebagai koordinator kebersihan lapas Permisan yang bertanggung jawab atas kebersihan seluruh lapas. Tidak hanya menjaga kebersihan, John Kay bersama narapidana lainnya juga menggagas berdirinya taman-taman indah di dalam kawasan lapas. Bung John, jadi kehidupan Anda waktu kecil ini kelam ya? Iya, iya. Miskin, lahir dari keluarga petani. Keluarga petani dan miskin. Berapa bersaudara ya? 6 bersaudara. Kehidupan yang pahit di kampung halaman membuat Anda harus bergerak merantau ke Surabaya pertama kali ya? Ini umur berapa ini? Saya waktu itu umur sekitar 18 tahun. Saya punya tekad karena memang hidup di kampung itu miskin. Iya. Kalau nama orang miskin kan biasa kan dilihat orang kan hina, direndahkan. Ya? Okay. Nah, di situ saya punya satu tekad bahwa saya harus keluar dari kampung dan saya berhasil bahwa saya bisa kembali ke kampung. Oke, terus apa yang dilakukan di Surabaya? Pada saat saya pernah ada kejadian ribut di Tual, jadi habis berantem, orangnya jatuh, mas-mas lain bawa kantor polisi, mau dibawa ke pengadilan. Jadi pada saat bawa ke kejaksaan, jaksa bilang, "Dek, saya nggak tahan kamu, tapi dipercepat untuk sidang." Nah, waktu saya di Tual, saya ada kapal niaga 14 waktu itu. Masuk ke Elat, katanya tujuan mau ke Surabaya. Nah, itu waktu saya sama adik sepupu saya, Beki Resmol. Karena dia ngomong ada kapal mau tujuan ke Surabaya, udah kita ke Elat. Dan langsung lompat naik ke kapal. Langsung naik ke kapal. Jadi ini melarikan diri. Melarikan diri ya. Astaga. Ini dari kecil sudah kejahatan. Jadi, oke, lompat naik terus ke Surabaya. Naik ke Surabaya kan dulu tiketnya tuh 65.000. Iya. Bayar atau tidak? Saya nggak punya duit seperak pun. Saya modal nekat aja. Terus? Udah naik ke kapal, sampai di kapal ditagih tiket, saya nggak punya tiket. Jadi orang kapal tanya, kalau sekarang kalau kamu nggak punya tiket, tujuan kamu ke Surabaya untuk apa? Ya ke saudara saya di Surabaya. Ya udah kalau kamu nggak punya tiket, sekarang kamu kerja di kapal bersihin itu. Bersih kapal. Bersih kapal. Nah, pendek cerita sampai di Surabaya, ketemu saudara, udah tinggal sama-sama dengan saudara. Mungkin tinggal 1 bulan, 2 bulan nggak cocok. Akhirnya keluar dan tidur di emperan jalan. Oke, menggelandang. Ya, ini masih di Surabaya. Ya, Surabaya. Akhirnya ada ketemu orang Ambon, keluarga Supemena, Bung Beni, adiknya diajak ke rumah. Nah, waktu itu Papi Buce, Supemena, ya beliau untuk aktif di gereja juga. Dia tanya, "Nyong tinggal di mana?" Bilang tinggal sama teman orang Madura. Padahal saya tidur di emperan jalan. Akhirnya kenapa harus tinggal orang Madura? Tinggal di sini aja. Terus? Ya udah, ambil tas bawa tinggal sini. Sedangkan ini pakaian nggak ada, cuma pakaian di badan aja. Ini menarik ini, karena ini masa remaja Anda tinggal di rumah ya pelayan gereja gitu ya, atau majelis gitu ya? Hamba Tuhan, mereka suka nyanyi di gereja. Oh oke, nyanyi di gereja. Nah kemudian kan pasti orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kemudian seorang John Kay itu bisa terjebak dalam dunia hitam? Nah ini menarik ini, tapi nanti cerita abis ini. Sekarang kita rehat sinak,
ikuti terus Kick Andy. Saya nggak mau bunuh dia, hanya saya cuma mau kasih putus tangan. Astaga. Ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher. Satu kali mati. Nah, ini menarik karena pasti yang nonton Kick Andy hari ini bilang, loh, kalau tinggal sama hamba Tuhan, harusnya kan paling tidak jadi pendeta. Nah, kemudian kok bisa jadi tanda kutip nih preman ya, bahkan preman yang dibilang kejam, preman yang dibilang pembunuh, preman, pokoknya segala yang jelek-jelek ada di Bung John. Iya. Bengis. Ya. Memang wajah sih, Bung. Oke, jadi sekian lama tinggal di situ, kemudian apa yang terjadi? Nah, saya dari tahun 86 sampai 88 saya di Surabaya, dan saya tinggal sama Pak Ibu Cit. Tiap pagi saya bangun kerja, jam 5 pel, ya, habis itu olahraga. Sore pun begitu. Akhirnya beliau anggap saya seperti anak kandung. Dan sampai saat ini pun masih tetap kita berhubungan keluarga. Jadi saya udah anggap mereka kayak keluarga sendiri. Ya. Karena mereka yang sebenarnya menyelamatkan Anda waktu menggelandang di Surabaya. Dulu, ya. Terus? Nah, satu ketika pas saya mabuk, makan bakso, nggak bayar, udah tukang bakso sama orang mau dulu datang serang rumah. Astaga. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya udah kita ribut. Akhirnya sempat dibawa ke kantor Koramil. Akhirnya Bung Beni, almarhum juga baru meninggal tahun ini. Ya, telepon ke Koramil, akhirnya saya dilepas dari Koramil. Langsung saya ambil keputusan bahwa saya harus ke Jakarta. Ngapain di Jakarta? Waktu itu apa yang terpikirkan? Nah, kebetulan waktu saya di Surabaya ada saudara saya pramugari, Tony Rahakbau ke Surabaya. Dan waktu itu sempat ketemu dan saya tanya, Bung, di Jakarta tinggal mana? Di Berlan. Cuma bilang Berlan, saya katanya ke Steren berapa. Iya. Nah, itu yang di otak saya. Berlan juga daerah serem itu ya. Oke, terus? Saya udah naik kereta Jayabaya, turun di Jatinegara, naik bajai ke Berlan. Jadi tinggallah sama situ. Tinggal di Berlan sama. Yang semua orang ingin tahu ini. Ya. Lalu kapan persisnya masuk ke dunia premanisme ini? Kapan itu? Saya tahun 92, saya waktu sempat jadi security di Jalan Jaksa, salah satu hostel, sama kafe. Tempat bule-bule sih. Tempat bule-bule. Iya, di Jakarta ini. Ya. Nah, pada saat itu ada yang bikin ribut di tempat, dan saya pisahin, terus saya dipukul dari belakang. Ada sempat berantem, polisi datang. Menyelesaikan, saya pulang rumah, masih penasaran, balik ambil golok. Datang ke tempat situ lagi? Tempat situ lagi. Terus? Niat saya tadinya, saya nggak mau bunuh dia, hanya saya cuma mau kasih putus tangan. Astaga. Ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher. Satu kali mati. Dan karena di pikiran saya itu di tangan, kaki yang lain lari saya kejar, balik lagi, potong lagi kakinya. Ini berapa orang? Satu orang. Saya sendiri sama ada anak buah saya bawa motor. Tapi yang dilawan ini satu orang juga? Mereka banyak juga, ada sekitar 5-6 orang. Nah, saya kejar mereka, yang lain lari. Saya balik lagi, hantam kaki, udah. Anak buah saya, ada motor, start motor, kita cabut. Besok baca koran, ternyata tinggal berapa inch aja di leher. Mati? Mati. Itu tanggal 12 Mei. Umur berapa itu sudah bunuh orang? Saya umur 22 atau 23 tahun. 22 tahun. Ada penyesalan nggak waktu bunuh orang itu? Waktu itu saya nggak menyesal. Saya merasa saya jago kalau saya bunuh orang. Astaga. Waktu itu. Terus? Nah, itu awal mula? Awal mula. Saya buron satu minggu, tanggal 12 Mei. Tanggal 24 Mei saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Oh, menyerahkan? Menyerahkan diri. Itu pertama kali dalam hidup masuk penjara? Iya, pertama kali dalam hidup masuk penjara tuh. Terus? Nah, masuk di penjara di Selembang, ribut satu penjara, keroyok saya sama teman saya Freddy Sitania. Jadi di dalam penjara ribut terus. Nah, dari Selembang pindah ke Cipinang, ribut lagi karena mereka nggak bisa berhadapan, lagi tidur dihajar. Lagi jalan ditusuk dari belakang di Cipinang. Nah, setelah bebas dari penjara, nah itu pas keluar tahun 95 itu mulai ada ekstasi. Jadi pertama main ke diskotik ada teman-teman bilang, ini lihat kok orang kayak orang gila semua pada goyang. Nah, ada ayah namanya ekstasi, saya bawa simpan di rumah 1 minggu, saya nggak berani. Tapi karena tiap malam ke disko terus, udah coba. Jadi awal kena narkoba juga di situ. Nah, kemudian mulai bentuk
Angkatan Muda K. AMK. Itu kenapa bentuk itu? Itu Angkatan Muda K itu karena dulu waktu kerusuhan di K, akhirnya ada beberapa teman-teman kita kumpul anak-anak K untuk mencetuskan bagaimana supaya kita jangan saling curiga, saling kita bikin satu organisasi supaya kita bisa menyatukan semua rumpun. Nah, muncullah kita bikin organisasi itu dan saya ditunjuk sebagai ketua umum. Dan anggotanya makin lama makin besar, ribuan saya dengar itu ya. Dari sebelum AMK ini muncul, saya kalau tiap malam ke disko tuh pasti ribut. Berantem ribut di sini, pindah lagi ke sana, ribut di sana. Jadi mungkin hampir tiap malam kalau keluar mesti ribut aja. Kecanduan. Iya, kalau orang lain kan kecanduan. Jadi mulai dari situ nama Bung John ini mulai terkenal ini ya. Iya. Ini ada John K. John K, ya. Padahal nama asli John Refra. John Refra, ya betul. Tapi dikasih nama John K karena asli dari K. Orang tua pernah nggak kasih komentar atau pernah nggak? Atau tahu orang tua bahwa Anda di Jakarta ini preman? Waktu pertama saya keluar dari kampung, itu orang tua saya pesan kalau kamu merantau, yang penting kamu jangan ngerampok, jangan mencuri. Kalau berantem itu laki-laki biasa. Nah, tapi ini semua udah dilanggar ini. Iya. Jadi, bagaimana orang tua melihat anaknya begitu? Ya, waktu papa sama mama masih hidup, udah kamu hidup baik-baik aja, nggak usah berantem-berantem lagi. Kan kesian anak-anakmu. Iya. Oh, ini waktu itu sudah menikah ya? Iya. Jadi saya bilang ya, ini kehidupan. Ya mungkin ada waktunya pasti saya akan berubah, tapi ini mungkin belum waktunya. Jadi mama selalu nangis. Saya berpikir kalau saya nggak begitu, saya nggak melakukan. Bagaimana hidup? Bagaimana mau hidup? Saya mau angkat derajat orang tua saya aja. Walaupun dengan jalan yang salah. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada perasaan bersalah itu sama orang tua itu ya? Iya, tapi maunya gimana? Itu. Jadi sampai orang tua meninggal, orang tua udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sampai orang tua meninggal pernah nggak ada menjelaskan kepada orang tua kenapa kehidupanku seperti ini? Saya pernah menjelaskan ke mama pada saat waktu saya pulang dan kita makan di meja dan saya jelaskan saya melakukan ini untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita aja. Karena jadi orang miskin, dihina-hina. Saya nggak mau jadi orang miskin. Cukup saya miskin tapi jangan anak-anak saya miskin lagi. Komentar mama waktu itu? Mama nangis. Apapun juga ya, namanya seorang ibu ya. Ya. Oke, tapi dia bisa memahami, ya. Walaupun sedih, tapi ya. Ya, mama cuma nangis. Dan biar udah, kalau memang kamu lakukan itu, ya Tuhan juga tahu. Saya pikir Tuhan melihat hati manusia, Tuhan bukan melihat muka. Kalau ya saya memang dianggap sampah masyarakat dan termasuk paling bengis. Tetapi mungkin saya punya hati juga, ada hati yang penuh kasih juga. Jadi saya kalau sering membantu juga keluarga, saudara-saudara. Nah ini menarik ya. Saya dengar dua cerita yang berbeda bagi orang-orang yang hidup di dunia malam ya. Nah saya nggak tahu bagaimana kehidupan kontradiksi nih antara kebaikan dan ekstrim ini ya. Kebaikan yang ekstrim, kejahatan yang ekstrim. Kenapa bisa ada di dalam diri? Gini Bang, saya pada prinsipnya saya tidak pernah mau ganggu orang. Prinsipnya tidak mau ganggu tidak orang? Mau ganggu orang. Oke, terus? Siapapun dia, saya selalu baik dan selalu bersahabat. Tapi kalau saya udah baik sama dia dan dia mau jahat sama saya akan tunjukkan bahwa saya lebih jahat dari kamu. Nah itu prinsipnya tuh, saya nggak mau ganggu orang, siapapun saya nggak mau ganggu. Tapi dalam dunia hitam kan Anda misalnya diminta untuk kuasai tanah, diminta untuk bunuh orang, ganggu orang, tagih utang ke orang, itu kan ganggu orang. Saya kalau untuk tanah saya nggak hobi, tanah cuma satu kali aja yang saya garap karena saya faktor karena lihat yang ahli waris ini, saya kasihanin karena dia punya tanah segitu banyak tapi diambil sama orang. Nah itu waktu di Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Ini hati Anda yang terpanggil ya? Terpanggil aja. Bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari uang. Bukan. Oh, oke. Nah, di situ, jadi punya hati juga ini preman. Iya. Nah, jadi saya membantu orang itu akhirnya sampai masalahnya selesai. Hak dia, hak saya. Jadi Anda sebenarnya tanda kutip preman yang lebih banyak ngurusin penagihan utang. Ya, penagihan utang. Debt collector gitu ya. Betul.
Nah, kalau Anda nagih-nagih orang kan Anda mengganggu ini. Padahal hati kecil Anda kan sebenarnya saya nggak mau ganggu orang. Dia harus wajib untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi kalau datang tanpa ada masalah, berarti kita ganggu. Tapi karena dia ada masalah sama kita, berarti dia harus selesaikan. Oke, menarik. Kalau ada yang tanya, John Kay ini sebenarnya dalam kehidupan dia, kalau dia mau jujur, udah bunuh berapa orang sih? Jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. John Kay itu udah bunuh berapa orang sih? Dia pernah hitung nggak jumlah orang yang dia bunuh? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, dan kita saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusa Kambangan di Jawa Tengah. Dan di hadapan saya masih ada John Kay, preman yang selama ini paling ditakuti, dianggap bengis, preman yang dianggap banyak membunuh orang, tidak ada belas kasih. Tapi tadi Anda dengarkan juga ada kontradiksi antara ekstrim kejahatan dan ekstrim kebaikan. Dan ini ada di dalam diri Bung John Kay. Nah, kalau ada yang tanya misalnya, John Kay itu udah bunuh berapa orang sih? Dia pernah hitung nggak jumlah orang yang dia bunuh? Bunuh ini pasti peristiwanya macam-macam, bela diri, bisa juga memang terpaksa, bisa juga dengan sengaja. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Anda bisa jawab nggak? Saya bisa jawab dan bisa tidak juga. Oke. Ya, kalau bisa jawab mungkin ya lebih dari satu, iya. Lebih dari satu? Iya. Oke. Bisa 100, bisa 200. Oke, itu masa lalu ya, kelam ya. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Nah, saya kan datang ke sini karena saya menonton itu, bagaimana kesaksian Anda dari dalam penjara tentang perubahan yang luar biasa. Ketika saya tunjukkan ke teman-teman, banyak yang nggak percaya, bohong itu. Mana mungkin John Kay berubah? Mana mungkin preman yang bengis, yang sadis itu bisa berubah? Tapi saya kan penasaran. Karena di dalam situ Anda jelaskan bahwa Anda bahkan mengimbau teman-teman yang masih ada di luar, yang masih melakukan kejahatan, ayo kita berubah. Nah, tentu semua orang ingin tahu ini, apa yang membuat Anda berubah? Nah, itu mungkin berapa tahun lalu saya ditempatkan di High Risk Batu. Oke, di LV Batu situ ya? LV Batu. Nah, itu security-nya maksimum banget ya, super maksimum bahkan ya? Itu di atas super maksimum, high risk. Oh, high risk sudah paling pokoknya. Udah paling mentok lah. Nah, jadi sendirian? Sendirian di satu penjara, mungkin ya rekor dunia mungkin kalau penjara. Ya, kalau di Indonesia mungkin muri rekor, karena satu orang di penjara segitu besar. Kan? Sendirian? Sendirian. Oke, terus? Nah, minggu pertama, minggu kedua, nggak juga dibebaskan? Nggak ada. Kan saya sendiri. Wah, itu berontak. Ada berontak sampai ketok-ketok pintu. Teriak, pegawai, bla 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 bla. Nggak ada yang tolong, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli sama sekali. Udah ketok pintu, ketok. Itu ada suara bisikan. Kamu ketok sampai tuli juga, mereka nggak anggap. Nah, kebetulan waktu itu Pak Yohanes itu kasih benadik sini, bawa Alkitab, dan saya ambil Alkitab. Saya berdoa dan baca. Pertama saya belum mengerti. Apa ini baca ini Alkitab? Nah, habis itu teriak-teriak lagi, teriak. Wah, nggak ada pun. Nah, sekali ketok-ketok sampai ada mungkin sekitar 1 jam ketok pintu tuh pakai itu, tangan keluar dari ketok pakai slotnya, tok. Itu baru ada suara bilang, kamu ketok sampai capek pun mereka nggak peduli. Mendingan kamu berdoa ambil Alkitab baca. Oke, jadi ada suara bisikan seperti itu. Terus? Akhirnya nanti sebelum waktu baca Alkitab itu iblis, memang kalau iblis kalau lihat kita kalau lagi galau, itu memang mereka senang sekali. Masuk dia langsung bilang, udah John Kay, ngapain lu sendiri sini? Bunuh diri aja kamu. Oh, jadi ada bisikan bunuh itu diri jelas, seperti itu? Itu jelas sekali, John Kay kamu ngapain? Mending bunuh diri aja. Terus? Tapi saya langsung thinking, dalam nama Tuhan Yesus nyala iblis. Kalau saya mati masuk surga. Saya nggak mau mati masuk neraka. Nah, dari situ saya ambil Alkitab, saya baca. Nah, mulai dari situ saya udah nggak ketok-ketok pintu lagi. Udah nggak teriak lagi. Ambil Alkitab, baca. Pas saya ketemu Injil Matius pasal 6 ayat 33. Isinya apa itu? Isinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya stop, saya renungkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti saya di dunia, semua orang udah kenal saya.
Tapi dengan ayat yang ini saya renungkan, berarti saya harus melayani Tuhan dong. Saya harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Berarti semua akan ditambahkan, berarti bisa ditambah rezeki, ditambah umur panjang, ditambah kesehatan, semuanya. Yang penting harus kita mendekatkan diri dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan terus. Nah, ayat itu yang bikin saya harus ambil keputusan bahwa saya sekarang cari kerjaan surga, bukan duniawi lagi. Ini setelah berapa lama di dalam waktu itu? Saya setelah 1 bulan lebih, udah mau 2 bulan. Baru kemudian ketemu ayat ini. Ya. Langsung dek gitu ya. Saya langsung renungkan ayat ini. Terus sesudah itu apa yang terjadi? Dari situ saya berdoa terus. Dan setiap saat saya lepas Alkitab itu mungkin saya makan dan mandi. Selebihnya? Selebihnya baca Pegang Alkitab terus. terus, pegang terus. Lalu, Jadi hafal seluruh ayat di dalam itu. Ya ada beberapa ayat yang hafal. Oke, tapi ayat itu yang paling menyentuh menyentuh saya. Membuat Anda berubah. Iya. Dan saya komitmen bahwa saya harus berubah dan saya harus cari kerjaan surga. Terus sesudah itu perubahan apa yang Anda perlihatkan? Nah, setelah saya dan saya paling takut setan. Sama gitu. Mereka juga takut ini. Saya paling takut setan, Bang. Oke, terus? Jadi pada saat saya sendiri Jadi, malam. Ini lucu nih, preman juga penakut ya. Oke, takut setan ya. Terus? Setelah saya baca firman, baca, pas ketemu satu ayat bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oke, itu maknanya apa? Artinya apa? Berarti artinya bahwa saya ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, berarti setan maupun sabun, berarti saya lebih besar. Kenapa saya takut sama dia? Terus? Dari situ saya pikir saya lebih besar kok. Setan yang takut sama saya, bukan saya takut sama setan. Okay. Nah, dari situ meyakinkan saya bahwa setan, kamu takut sama saya, bukan saya takut sama kamu ya, karena roh yang ada dalam saya lebih besar daripada kamu. Nah, itu yang bikin saya sampai detik ini saya nggak takut sama setan lagi. Kalau gitu saya harus baca itu. Sampai sekarang masih takut. Oke, jadi terjadi perubahan yang drastis ya. Iya. Kalau ada orang yang tidak percaya, ini kan Anda preman ini, mana mungkin? Di luar sana pasti bilang, ngalah John, kayak nggak mungkin. Ini preman tuh sampai mati dia akan jadi preman. Apa yang bisa meyakinkan kita semua bahwa Anda betul-betul bertobat, betul-betul berubah? Saya itu semua masyarakat mereka punya hak untuk menilai saya, terserah. Tapi waktu yang akan berbicara, waktu yang akan menentukan bahwa John Kay itu berubah cuma pura-pura atau dengan sungguh-sungguh. Iya. Nah, tapi kemudian dipulangkan ke sini. Perubahan apa yang terlihat? Nah, saya ketemu Pak Kalapas. Saya bilang, Pak, kalau Bapak percayakan saya ditunjuk sebagai koordinator kebersihan. Saya akan buat LP ini jadi bersih. Pak Kalapasnya responnya sangat positif. Oke, percaya ya? Ya, dia percaya dan itu saya buktikan bahwa itu waktu pertama belum ada anak-anak buah saya sendiri. Saya ngepel sendiri tiap pagi, bangun jam 6 udah ngepel. Nah, setelah saya ketemu Pak Kalapas memberikan apresiasi ke saya cari anak-anak tamping kebersihan. Nah, tiap pagi, siang, sore, dan itu tiap waktu kalau masih jam kantor, itu mereka udah kayak apa di mal-mal atau di rumah sakit. Jadi harus pel terus. Nah, 1 bulan ini LP ini berubah. Yang tadinya di Nusa Kambangan ini LP yang paling jorok. Selalu dibully, katanya ini LP ini memang benar-benar buangan. Tapi setelah saya ditunjuk sebagai, bukan ditunjuk, tapi saya menawarkan diri saya. Dan dipercaya. Kebetulan dipercaya. Karena saya harus berbuat baik dari lingkungan saya dulu. Kalau saya mau berubah, kalau saya bilang saya berubah dan saya nggak melakukan sesuatu, berarti percuma, berarti orang nggak percaya. Sampai hari ini Anda masih percaya bahwa Anda akan tetap berubah? Tetap. Ada keyakinan itu? Saya punya keyakinan. Nggak pernah goyah? Orang mau ngomong apa, itu urusan mereka. Tapi saya punya keyakinan dan saya yakin sampai mati saya melayani Tuhan. Kita coba mewakili pikiran-pikiran orang di luar sana. Oke, John Kay berubah. Itu kan nggak ada pilihan dia di dalam penjara. Nanti kalau dia keluar, godaan itu kan besar sekali. Anda kan selama ini, maaf ya, hidup di dunia hitam ini kesannya uang itu mengalir begitu deras, gampang. Ya, Anda injak kaki saya aja langsung saya kasih uang. Nah, itu begitu mudahnya cari uang. Belum lagi narkoba, belum lagi segala macam urusan dengan judi dan lain-lain. Nah, sampai di sini, seberapa yakinnya Bung John
bahwa nanti kalau keluar sana Anda masih bisa bertahan? Dengan ayat yang tadi Injil Matius pasal 6 ayat 33 itu meyakinkan saya bahwa kalau saya melayani Tuhan, Tuhan nggak mungkin lupa saya. Tuhan akan memberi lebih dari apa yang saya minta. Yang penting saya melayani Tuhan, tidak ada tanda kutip, saya tulus. Nah, nanti waktu yang akan membuktikan. Jadi Anda janjikan waktu yang akan membuktikan. Siapapun yang nggak percaya pada Anda, perubahan yang terjadi pada diri Anda, tunggu waktu nanti akan membuktikan. Jadi hari ini ada satu statement Anda ya, bahwa Anda begitu yakin di luar sana lepas dari godaan, Anda akan tetap bertahan. Tapi kan urusannya adalah urusan hati nih. Anda mungkin yakin, tapi bagaimana kemudian kalau nanti teman-teman Anda yang masih di dunia hitam, satu hari mengajak atau minta tolong, bahkan tolong saya untuk dipimpin kembali. Saya akan menginjili mereka supaya mereka bertobat bersama-sama saya. Oke, nanti kita ceritakan lebih jauh ini. Tapi sekarang kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Apalagi kalian mau hidup di dunia keras. Saya ini yang kalian tahu siapa saya. Tetapi Tuhan menjamah saya. Marilah kita lakukan berbuat yang baik untuk orang. Jangan kita selalu menakuti orang terus. Apa kalian gak punya hati?